Bapak Ibu, kita langsung mulai untuk kegiatan kita. Jadi untuk yang pertama ini, jadi karena kegiatan ini difokuskan untuk nasabah baru, jadi nasabah yang baru bergabung dengan Philips Sekuritas Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang mungkin baru akunnya baru selesai, mungkin ada yang baru selesai seminggu lalu atau mungkin 2 minggu lalu. Selamat datang di keluarga Philips Sekuritas Indonesia. Bapak Ibu senang sekali Bapak Ibu bisa menjadi nasabah dari Philips Sekuritas Indonesia. Nah, Bapak Ibu, untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertransaksi saham ataupun reksadana secara online, nanti Bapak Ibu dapat menginstal aplikasi kami di handphone, di mana hari ini kita akan belajar itu mengenai aplikasi Poems ID. Jadi silakan Bapak Ibu install dulu aplikasi Poems ID-nya di App Store ataupun di Play Store. Sudah diinstal Bapak Ibu? Semoga sudah diinstal ya. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah nasabah, Bapak Ibu nanti akan dikirimkan username atau Poems ID, password, dan juga PIN code. Bapak Ibu dapat mengakses Poems ID, jadi dengan mengetikkan ini, Poems ID, password, dan PIN code, kemudian klik sign in. Bagi Bapak Ibu yang mungkin akunnya belum selesai atau mungkin saat ini belum memiliki akun dengan Philips Sekuritas Indonesia, Bapak Ibu dapat klik demo account di bawah ini. Ini untuk melihat bagian dalam dari aplikasi Poems yang akan kita bahas hari ini. Baik, kalau sudah dilengkapi, Bapak Ibu silakan klik sign in. Oh iya, Bapak Ibu, sebagai informasi juga, nah ini biasanya untuk nasabah baru, saat pertama kali Bapak Ibu login, itu Bapak Ibu diminta untuk mengganti password. Jadi, password yang kami berikan itu wajib diganti oleh Bapak Ibu, dan juga nanti ketika login lagi, nanti Bapak Ibu menggunakan password yang baru. Nah, biasanya mungkin karena belum terbiasa atau mungkin agak lupa-lupa ya, karena sekarang semua hal di password. Jadi mungkin Bapak Ibu lupa passwordnya di sini. Jadi 3 kali salah password, akunnya akan kami suspend. Dalam artian, akunnya Bapak Ibu tidak bisa login kembali. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah, Bapak Ibu bisa telepon kontak ke kami, ke customer care, ataupun bisa WhatsApp, ataupun lewat live chat, lewat poems.co.id, lewat web, nanti Bapak Ibu minta akunnya dibuka suspend-nya. Atau kalau Bapak Ibu lupa sama sekali password-nya, jadi kalau lupa nanti Bapak Ibu perlu reset password, caranya adalah dengan telepon ke customer care di Poems di 02157900900 atau Bapak Ibu bisa klik forgot password. Jadi forgot password-nya itu ada di web kami di poems.co.id. Begitu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus ke menu Prostox untuk transaksi saham. Sedangkan kalau untuk Profan sendiri, itu kita akan bahas minggu depan ya Bapak Ibu, itu mengenai cara bertransaksi reksadana di Poems. Hari ini kita di Prostox. Sudah tahu Bapak Ibu mau beli saham apa? Semoga udah tahu ya. Kalau Bapak Ibu udah tahu mau beli saham apa, nanti carinya ada di sini, di search. Jadi di Bursa Efek Indonesia, itu sekarang yang listing itu sudah lebih dari 700 saham. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu kodenya atau sudah tahu perusahaannya, Bapak Ibu bisa langsung klik search di atas. Kemudian nanti akan masuk ke bagian ini untuk search. Nanti kalau sudah tahu sahamnya, kemudian bisa langsung diklik. Nah, ada yang perlu kami sampaikan nih terkait notasi khusus atau special notation. Jadi, apabila nanti Bapak Ibu bertemu dengan saham-saham yang ada kode merahnya seperti ini artinya Bapak Ibu perlu berhati-hati. Jadi seperti lambang rambu hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada logo merahnya seperti ini, itu Bapak Ibu perlu melihat itu artinya apa. Karena masing-masing di logo merah ini ada hurufnya. Saya beri contoh misalnya ada saham SQMI di sini, SQMI, di mana ada huruf E dan huruf S. Mungkin kalau Bapak Ibu pakai handphone tulisannya nggak kelihatan ya, tapi kalau misalnya ini saya bacain aja. Jadi E sama S, jadi contohnya adalah E ini adalah laporan keuangan terakhir dari perusahaan menunjukkan ekuitas yang negatif, yang artinya modalnya negatif begitu. Dan S artinya laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan. Jadi sebagai nasabah baru, Bapak Ibu mohon dihindari saham-saham dengan
notasi khusus ini atau dengan lambang atau kode yang berwarna merah ini, begitu. Jadi kenapa? Karena ini indikasi yang buruk untuk suatu saham. Jadi dari Bursa Efek sudah menyiapkan ini supaya Bapak Ibu lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Kemudian nanti untuk saham itu biasanya di stock type atau tipe sahamnya ada lambang SML. SML ini bukan ukuran perusahaan ataupun ukuran baju saya, bukan. Tapi adalah S ini untuk saham syariah, kemudian M ini untuk saham margin, dan L itu untuk LQ45. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melihat misalnya saham-saham LQ45, nanti Bapak Ibu bisa klik filter di sini, kemudian nanti Bapak Ibu Bapak Ibu klik filter, kemudian nanti Bapak Ibu pilih yang LQ45. Begitu. Kalau saham margin itu adalah saham yang bisa dibeli dengan akun margin atau akun yang dengan menggunakan pembiayaan atau utang. Kalau untuk saham syariah, itu adalah saham-saham yang sudah masuk dalam kategori saham syariah. Kita lanjut ke order book. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tahu mau beli saham apa, selanjutnya pasti Bapak Ibu akan masuk ke menu yang ini. Jadi menu untuk buy sell. Tapi sebelum sampai ke menu buy sell, nanti Bapak Ibu perlu input beberapa hal. Yang perlu diinput salah satunya adalah harga. Nah, cara melihat harganya, Bapak Ibu perlu dulu memahami yang disebut dengan order book. Nah, itu kita sebut dengan order book. Order book saham apa? Dalam hal ini Bapak Ibu? Sido, betul. Jadi ini adalah order book untuk saham industri jamu dan farmasi Sido Muncul. Sudah tahu ya Bapak Ibu produknya? Yang pasti mungkin Bapak Ibu minum setiap hari, yaitu tolak angin. Jadi Bapak Ibu untuk saham Sido ini sendiri, itu terakhir atau harga perdagangan terakhir itu adalah yang ini, yang last 1.240. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan apakah saham Sidonya naik atau turun? Nah, karena warnanya hijau itu mudah artinya naik. Naiknya berapa rupiah? Itu adalah di sebelahnya, yaitu Rp10. Kenapa Rp10? Biasa pertanyaannya itu. Kenapa harus 10 bukan 20? Karena last ini nanti dihitung dibandingkan itu dengan harga penutupan hari sebelumnya, yaitu previous. Jadi Sido Muncul kemarin ditutup di harga 1.230, hari ini harga terakhirnya adalah 1.240, sehingga ada kenaikan Rp10 atau secara persentase 0,8%. Begitu. Kemudian Bapak Ibu di awal perdagangan Sido Muncul itu tadi sempat perdagangan pertama itu di harga 1.230 yaitu harga open, harga tertingginya yaitu 1.240 dan terendah di harga 1.225. Nah, ini yang di kolom tengah ini merupakan order book-nya saham Sido Muncul. Tapi itu hanya 5 baris teratas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin buka aplikasi kami yang di versi laptop namanya ProTrader atau di versi PC ya namanya ProTrader. Nah, itu ada 10 baris untuk order book ini. Jadi, sebenarnya yang penting yang membentuk harga Sido Muncul 1.240 itu sebenarnya hanya baris teratas. Hanya antara bid atau as baris paling atas. Jadi, kita lihat dulu pengertian masing-masing. Untuk Bapak Ibu bagi dua, ini kolomnya. Jadi yang dimaksud dengan bid itu adalah harga beli. Harga beli atau lebih tepatnya antrian harga beli. Jadi ini adalah kumpulan mereka yang ingin membeli saham Sido Muncul. Di sebelah sini, kalau ini harga, yang sebelah sini adalah volume atau jumlah lotnya. Jadi yang di sebelah sini itu adalah jumlah lot yang sedang mengantri untuk membeli saham Sido Muncul. Kita coba baca baris pertama ya Bapak Ibu. Jadi ada yang ingin membeli Sido Muncul di harga 1.235 sebanyak 1.171 lot. Betul, di sini lot satuannya yang artinya kalau Bapak Ibu mau belinya 1 lot atau 100 lembar itu Bapak Ibu cukup tulisnya 1. Karena ini satuannya adalah lot. Kita coba baca baris ketiga, jadi ada yang antri beli untuk beli saham Sido Muncul di harga 1.225 sebanyak 1.633 lot.
Bisa ya, Bapak Ibu, mudah kok. Lalu untuk as di sini itu adalah antrian orang yang ingin menjual saham Sido Muncul. Harga jualnya ini adalah antrian untuk harga jualnya. Sedangkan volume aspol itu adalah volumenya, volume yang sedang mengantri untuk menjual saham Sido Muncul. Kita baca baris pertama, jadi ada yang mau menjual saham Indofood lagi, Sido Muncul, kurang minum nih. Jadi ada yang antri jual saham Sido Muncul di harga 1.240 sebanyak 2.279 lot. Betul sekali. Kemudian baris ketiganya contoh misalnya ada yang antri jual untuk saham Sido Muncul di harga 1.250 sebanyak 2.075 lot. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau dari kolom bid ini, dari atas ke bawah harganya makin murah. Sedangkan sebaliknya, di kolom as atau kolom antrian harga jual, itu di yang paling atas itu adalah yang paling kecil atau paling murah, yang paling bawah adalah paling mahal. Jadi, kenapa seperti itu? Karena untuk pembeli atau antrian yang mau membeli, itu yang diprioritaskan adalah harga yang paling mahal. Sedangkan untuk si penjual atau orang-orang yang mau menjual, itu yang diprioritaskan adalah orang yang mau menjual di harga paling murah. Dan pertanyaannya adalah berikutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli saham Sido Muncul, Bapak Ibu harus input di harga berapa? Jadi kita masuk ke kolom buy. Jadi klik buy, tapi buy-nya ini yang mana? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membeli saham Sido Muncul dan ingin membeli dan langsung dapat sahamnya, yang artinya sahamnya langsung masuk ke portofolio, Bapak Ibu harus input di harga as paling atas. Jadi kalau mau buy langsung dapat, Bapak Ibu masukkannya harga as paling atas. Jadi bersilangan seperti ini. Kenapa di harga 1.240? Karena di sana sudah ada yang mengantri untuk menjual sebanyak 2.023 lot. Jadi kalau Bapak Ibu beli Sido Munculnya misalnya 3 lot, ini sudah ada tersedia, maka ordernya akan langsung done. Jika Bapak Ibu input di bawah harga as paling atas, maka Bapak Ibu akan antri. Contohnya ini, input di harga 1.230 di sini, mau beli 1 lot, jadi kalau seperti ini dia akan antri. Nah, jadi kapan ordernya ini 1.230 akan dan jadi ordernya akan receive dulu. Kemudian dannya kapan? Kalau harga Sido Muncul itu sudah turun dari 1.240 ke 1.230. Nah, kalau misalnya harga Sido Munculnya sampai akhir sesi itu tidak menyentuh ke harga 1.230, jadi order kita itu tidak akan done atau istilahnya masih tetap antri. Sebagai informasi, Bapak Ibu kalau masih antri sampai akhir sesi perdagangan, maka ordernya akan di cancel otomatis oleh bursa. Kenapa? Karena untuk untuk perdagangan sendiri untuk order itu hanya sampai hanya di input itu berlakunya hanya untuk 1 hari perdagangan. Nanti akan di cancel otomatis kalau sampai jam 15.15 ya. Jadi waktu penutupan perdagangan itu order kita masih receive. Lalu, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan nanti di bagian bawah buy dan bawah sell ini ada sudah termasuk juga fee. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli di harga 1.230. Nah, ini kan menghabiskan uang 123.246. Kenapa ada 246-nya bukan 123.000 saja? Karena ada fee jual beli. Seperti itu yang sudah di-include-kan di sini. Jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran nih di kolom yang berikutnya. Di lembar konfirmasi itu berapa fee-nya. Jadi berapa transaksinya, berapa fee-nya. Seperti itu. Kemudian mungkin ini yang penting juga Bapak Ibu ketahui sebagai nasabah baru. Jadi biasanya untuk nasabah baru biasanya menghindari untuk transaksi dengan menggunakan utang. Dan mungkin biasanya Bapak Ibu agak malas untuk menghitung ya, misalnya uang saya ada sejumlah ini, contohnya ya, akun ini punya uang 673.333. Kalau misalnya saya mau beli Sido Muncul ini dengan menggunakan uang ini semua, tapi jadi nggak mau pakai utang, berapa maksimal lot yang bisa saya beli? Itu ada di bagian max by cash.
Jadi, max buy cash itu adalah jumlah lot yang bisa dibeli tanpa utang atau dengan menggunakan uang sendiri. Sedangkan akun ini bisa membeli saham Sido Muncul sampai 950 lot. Dari mana? Jadi, karena akun ini sudah memiliki saham sebelumnya dan saham-saham tersebut dijadikan jaminan, maka kalau akun ini berhutang, dia bisa membeli sampai 950 lot. Hutangnya apakah akan terus-menerus? Jadi hutangnya itu nanti harus dibayar dalam waktu T plus 2. Jika tidak dibayar dalam waktu T plus 2 atau 2 hari bursa, maka akan dikenakan bunga. Kemudian di hari keempat, jika belum dibayar juga, akan di for sale atau dijual paksa. Jadi sebagai nasabah baru, kami sarankan Bapak Ibu itu untuk membelinya sesuai ini, max buy cash, jumlah maksimal yang bisa dibeli dengan uang cash. Baik, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa klik buy, kemudian diklik submit. Jangan lupa setelah klik buy, kemudian klik submit. Lalu kita lihat untuk yang sell ya Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu mau jual saham XL, lalu mau jual langsung dapat, maka Bapak Ibu akan input di harga berapa? Bapak Ibu mau sell, kalau mau jual langsung dapat, nih langsung bersilangan di harga bid paling atas yaitu 2740. Kalau Bapak Ibu input harganya di atas harga itu, maka akan antri. Contohnya akun ini di harga 2.760 mau jual satu lot, dia punya 103 lot, jadi dijual satu lot bisa nanti klik sell. Nanti akan antri. Nah ini ringkasannya klik submit. Nah, ini ada beberapa order status. Kalau misalnya seperti tadi, beli Sido Muncul, jual XL, yang tadi saya sampaikan tulisannya masih receive. Kenapa? Karena memang si pemilik akunnya itu menginginkan untuk harga beli itu lebih rendah. Jadi tadi Sido Muncul kan di harga 1.240. Nah, dia kliknya di 1.230, jadi masih receive. Begitu juga dengan XL-nya. Untuk status yang masih receive, Bapak Ibu itu nanti bisa diedit atau amend, atau bisa juga di-cancel atau di-withdraw. Kalau mau diedit, caranya adalah diklik ordernya, kemudian diklik amend, kemudian diubah harganya. Contoh ini, dia mau naikkan harganya. Bapak Ibu bisa naikkan, bisa turunkan harganya. Kalau ini karena tadi melihat 1.230 nggak dapat-dapat, oke saya mau naikin aja ke 1.240. Nah, ini kan langsung dapat ya di harga as paling atas, masukkan kuantitinya, confirm, amen. Kemudian nanti ordernya akan done. Sedangkan untuk XL-nya tadi mau di-cancel, jadi tinggal diklik, kemudian klik withdraw, confirm, nanti akan menjadi withdrawn. Jadi seperti ini Bapak Ibu, order XL yang tadinya receive, itu sudah berubah jadi withdrawn, yang artinya di-cancel. Sedangkan order by Sidonya yang tadinya amend, yang tadinya receive kemudian amend, kemudian sudah berhasil beli di 1240 dan done. Jadi kalau sudah done itu artinya sudah kejadian. Beli sudah terbeli, kalau jual sudah terjual, seperti itu. Nanti ini semua Bapak Ibu bisa diklik di bagian order status. Kemudian untuk portofolio, nah ini untuk semua saham yang sudah Bapak Ibu miliki, nanti Bapak Ibu bisa cek bagaimana perubahannya, naik turunnya itu di menu portfolio yang gambar koper ini. Contohnya ini ada akun ini memiliki ada 6 saham. Ada saham BRI, XL, HMSP, Kino, PTBA, dan Sido. Nah ini ada yang naik, ada yang turun, jadi tergantung dengan selisih antara harga saat ini dikurangi dengan harga beli Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini itu artinya sedang rugi. Kenapa? Karena belinya di 3.791. Nah ini kenapa koma? Karena ini ada beberapa kali pembelian. Jadi belinya di modalnya ya, istilahnya di 3.790, tapi sekarang harganya 3.050, jadi turun. Kemudian ada yang sudah untung, contohnya saham XL ini. Beli di harga 2.547, ini juga average, berbagai harga. Saat ini harganya 2.730, jadi sudah untung.
Nah, ini semua Bapak Ibu itu sifatnya masih unrealized, jadi belum direalisasikan. Jadi Bapak Ibu belum bisa menikmati ya istilahnya. Kalau misalnya kenaikan sahamnya, kalau misalnya nih, oh ini saya udah untung nih 1.800.000 uangnya buat makan-makan, belum bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum belum jual sahamnya ya. Begitu juga kalau misalnya sahamnya rugi seperti ini. Saya rugi nih 1,9 dari saham Bank BRI begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, habis ini karena rugi 1,9 Bapak Ibu nggak makan misalnya 3 hari, jangan. Kenapa? Karena ini itu masih sifatnya adalah unrealized atau belum direalisasikan. Ini baru akan menjadi realize itu ketika Bapak Ibu jual sahamnya. Begitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke menu berikutnya. Nah ini menu yang justru sebenarnya paling penting. Kenapa? Karena uang Bapak Ibu itu adanya di sini. Namanya account management. Jadi Bapak Ibu bisa cek uang yang saya miliki ada berapa. Jumlahnya berapa yang bisa saya gunakan untuk beli saham. Atau misalnya berapa yang bisa saya tarik begitu ya. Nah itu Bapak Ibu ceknya di trading equity. Bisa diklik gambar dompetnya, kemudian klik trading equity. Oke, dan ini tampilannya. Agak mengintimidasi mungkin karena angka semua, tapi ini uangnya Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu cepat atau lambat harus memahami. Oke, kita lihat ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui itu seperti ini. Yang disebut dengan trading equity ini, itu adalah trading limit. Jadi ini bukan uangnya Bapak Ibu. Ini trading limit yang artinya kalau Bapak Ibu pakai ini, itu artinya Bapak Ibu berhutang. Seperti yang tadi contoh Sido yang kita bisa beli sampai 900 lot itu karena kita menggunakan yang namanya trading equity. Jadi trading equity itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari cash ditambah, jadi ini ada angka tambah nih, portfolio dikali VF atau valuation factor. Jadi cash itu apa? Cash itu adalah uang yang kita miliki. Gampang. Uang yang kita miliki ada 3.900.000 ini. Kemudian di akun ini dia punya portofolio saham. Nah, portofolio sahamnya yang tadi, yang ada XL, ada Bank BRI, ada HMSP dan segalanya. Nah, itu masing-masing sahamnya itu dikalikan valuation factor. Jadi nilai yang bisa dijaminkan. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau datang ke bank, kemudian mau pinjam uang. Mau pinjam uang, biasanya bank langsung kasih nggak? Biasanya enggak, pasti enggak dikasih. Kenapa? Dia akan tanya, Bapak Ibu punya jaminan apa? Kalau mau pinjam uang kan biasanya seperti itu. Pasti kita ditanya jaminannya apa. Nah, dalam hal ini itu juga sama. Jadi, ditanya nih, Bapak Ibu punya sahamnya apa saja? Nah, masing-masing sahamnya itu ada yang nilainya bisa dijaminkan. Tentunya enggak 100%. Sama kalau Bapak Ibu datang ke bank juga ya. Misalnya menjaminkan sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Kita ngomong misalnya nilainya 1 miliar. Tentu bank nggak akan serta-merta langsung oke 1 miliar gitu. Pasti dia akan menilai dulu dan kemudian dikasihlah kemudian oh ternyata Bapak Ibu bisa pinjam sebesar ini sesuai dengan nilai agunannya. Nah ini juga sama, masing-masing perusahaan itu ada yang bisa dijaminkan. Jadi ada kalau perusahaan yang bagus, yang LQ45 itu valuation factornya paling tinggi 65%. Tapi kalau sahamnya nggak bagus, sahamnya saham gorengan, atau misalnya harganya 50 gitu ya, itu dari kami sendiri itu juga tidak akan bisa memberikan nilai yang besar gitu. Paling valuation factornya mungkin hanya 5% atau bahkan mungkin 0% untuk saham-saham yang harganya 50 begitu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah, nah portfolio kali VF itu dapatnya dari mana? Jadi itu dari sini. Kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, ini kan ada stocks, ada fund ya. Kalau misalnya jadi 24.116 ini adalah dari market value ini kali VF ditambah sama yang reksadana. Saham tambah reksadana. Nah, itu dapatnya 24 juta ini. Cash ditambah portfolio dapatnya trading equity. Cash ini 3.900.000 itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari yang di bagian bawah ini hasil perhitungannya. Itu didapat dari, mungkin sebelah sini aja lebih gampang, jadi didapat dari hasil penjumlahan 2 days client activity ditambah dengan cash balance. Itu dapatnya yang cash ini.
today's client activity itu apa? Itu adalah aktivitas Bapak Ibu hari ini. Apakah hari ini Bapak Ibu ada beli saham atau jual saham? Nah, ini contohnya, akun ini ada menjual saham sebanyak 8,2 juta. Ada membeli 4,3 juta, sehingga ditambahkan nettingnya itu adalah 3,8 juta. Uang ini Bapak Ibu itu masuknya tidak T plus 0. Jadi transaksi hari ini uangnya nggak langsung masuk ke RDI ya, dalam hal ini itu T plus 0, tapi masuk ke RDI-nya baru nanti di T plus 2. Tapi uang ini nanti langsung masuk ke cash. Nah, ini kan makanya kan cash ini adalah subtotal ini tambah ini. Jadi cash itu sifatnya real time, karena memang menghitung transaksi kita hari ini ditambah, nah cash balance ini adalah perhitungan itu uang kita di RDI ada berapa, kemudian kalau kita ada outstanding itu transaksi yang belum settle. Jadi transaksi yang nanti masuk T plus 1, T plus 2, itu nanti kelihatannya di outstanding ini. Transfer in progress itu biasanya untuk dividen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau terima dividen 3 hari lagi ke depan, nah itu tulisannya nanti ada di transfer in progress, begitu. Jadi, mudahnya adalah Bapak Ibu cash itu adalah today's client activity tambah cash balance. Nah, ini itu adalah jumlah uang yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk beli saham tanpa utang. Sedangkan trading equity ini adalah jumlah yang bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan hutang. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke yang lebih ringan-ringan. Jadi kalau sudah paham trading equity itu gampang. Nah, transaction history Bapak Ibu itu menginformasikan transaksi-transaksi Bapak Ibu selama sebulan. Ada beli saham apa aja, jual apa aja, nanti bisa dilihat per bulannya bagaimana detailnya itu ada di transaction history. Kemudian untuk realize profit, nah ini penting nih. Bapak Ibu udah transaksi beli jual, jangan sampai begitu dihitung-hitung, ternyata rugi gitu ya. Mungkin rugi fee lah atau apa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu ceknya di bagian realize profit. Tapi sebagai informasi realize profit di sini ini belum termasuk fee ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu yang bersihnya berapa, itu cek di realize profit ini, total profit atau loss-nya, kemudian dikurangi fee yang ada di bagian sini, di transaction history, di bagian bawah, itu nanti ada total fee. Nah, itu adalah uang yang bersih yang Bapak Ibu dapatkan dari transaksi saham. Kemudian kita ke menu berikutnya, ini merupakan menu yang paling penting buat Bapak Ibu. Apalagi kalau yang mau tarik dana. Jadi karena RDI itu tidak ada kartu ATM-nya, tidak ada buku tabungannya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau tarik dananya di mana? Nah, itu Bapak Ibu harus inputnya dari cash withdrawal. Jadi klik dulu yang di sini di kanan atas gambar orang ini, klik cash withdrawal. Artinya penarikan dana, di input submit new request. Kemudian yang Bapak Ibu perhatikan di sini itu adalah withdrawable amount, artinya jumlah uang yang bisa ditarik. Contohnya akun ini, uang yang bisa ditarik adalah 225.000. Effective date itu berarti tersedianya kapan? Besok kalau misalnya tomorrow. Ini karena sudah di atas jam 10. Jadi yang dilihat adalah uang yang bisa ditarik, withdrawable amount, dan effective date-nya. Jadi kalau mau tarik besok bisa 225.000. Mau tarik lusa bisa sama 225.000. Kalau mau tarik hari Senin atau hari berikutnya, ini bisa 6 juta. Kenapa? Ini karena uang hasil penjualannya baru masuk, begitu. Jadi nanti di-input, kemudian nanti Bapak Ibu dilihat, nah ini contohnya masukkan 200.000, oke, effective date-nya besok. Nah, sebagai informasi cut off time-nya di kami itu jam 10 pagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau uang di RDN-nya ada, Bapak Ibu input cash withdrawal-nya hari tersebut, atau hari tersebut sebelum jam 10, maka uangnya akan dikirimkan saat makan siang, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Begitu. Jadi setiap hari itu diprosesnya sekitar jam 10 pagi. Begitu ya Bapak Ibu. Oh iya, yang sering juga ditanyakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah habis jualan saham gitu ya, habis jualan saham kemudian mau tarik dana, nah itu biasanya uangnya nggak kelihatan nih di sini di cash withdrawal
cash withdrawal request. Jadi, kalau hasil jualan hari ini, itu Bapak Ibu baru bisa input mulai jam 8 malam hari tersebut. Tetap nanti uangnya akan dikirim di T+2. Oke. Jadi tetap ya di T+2. Yang terakhir dari saya itu adalah fitur auto sweep. Nah, ini mungkin fitur yang membuat Bapak Ibu terkaget-kaget, apalagi kalau Bapak Ibu yang mungkin nggak baca email. Jadi di email sebenarnya sudah diinfo. Jadi ada fitur auto sweep ini yang akan otomatis jalan sebagai untuk Bapak Ibu yang nasabah baru. Oke, saya jelasin dulu fungsinya. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi seperti ini. Auto sweep ini Bapak Ibu fungsinya itu adalah untuk memaksimalkan uang Bapak Ibu di RDI. Bapak Ibu tahu, ketika kita mau beli saham, kita harus store uang. Store uangnya kemana? Ke RDI. Misalnya, oke, saya punya uang 5 juta, mau untuk beli saham. Saya store nih ke RDI. Kemudian, kalau fitur auto sweep-nya aktif, maka uang 5 juta itu 4.750.000 tepatnya. Jadi, uang 4.750.000 itu akan masuk ke reksadana pasar uang secara otomatis. Jadi, fitur auto sweep itu otomatis mengkonversikan uang di RDI menjadi reksadana pasar uang. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu uangnya ada di RDI dan misalnya menganggur, misalnya nih, nganggur 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya, dibungain nggak uangnya? Dibungain, sama seperti ketika di bank. Jadi bunganya tuh setara dengan bunga di bank. Besar atau kecil? Kecil. Seberapa kecil? Kecil sekali. 0,8% per tahun. Jadi per tahun ya Bapak Ibu, kalau per bulan sih kita senang. Per tahun masalahnya. Jadi bunganya tuh sangat kecil. Untuk itu, kami membuat fitur auto sweep ini supaya uang Bapak Ibu yang tadinya menganggur di RDI kita pindahin dulu ke reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini Bapak Ibu itu resikonya paling kecil. Kemudian Bapak Ibu untuk beli jual, fee beli jual itu 0%. Jadi nggak ada fee, nggak ada biaya untuk masuk ataupun untuk beli ataupun untuk jual. Subscribe redeem-nya 0%. Kemudian dia memberikan return setara deposito. Sekitar 4-5% per tahun bersih. Jadi udah nggak ada lagi pajak. Dan yang terakhir bahwa si auto sweep ini Bapak Ibu memiliki fitur auto redeem yang artinya ketika Bapak Ibu ada tagihan saham, misalnya Bapak Ibu beli saham nih di T+0. Nah, nanti kan di T+2 akan jatuh tempo sahamnya, kewajibannya. Nah, si reksadana ini akan otomatis meredeemkan reksadana yang tadi Bapak Ibu miliki itu untuk membayarkan kewajiban Bapak Ibu di T+2. Itu dijamin ketika T+2 uangnya sudah tersedia, maka Bapak Ibu tidak akan kena interest atau kena bunga. Begitu. Jadi fitur ini Bapak Ibu itu sangat membantu terutama buat Bapak Ibu yang memang bukan tipikalnya adalah bukan trader harian yang beli jual gitu ya. Sehari-hari tapi memang beli kemudian misalnya lagi tunggu momen untuk masuk, misalnya contoh seperti ini, kan hari ini marketnya turun dalam ya, mau masuk hari ini juga takut, mungkin lihat-lihat besok. Jadi mungkin uangnya ada di RDI tapi masih nganggur. Nah itu Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur auto sweep ini. Nah, reksadana yang akan dipilih itu adalah cuma satu saat ini, itu adalah reksadana Philip Money Market Fund dari sister company kami, yaitu Philip Asset Management. Nanti kalau fitur auto sweep belum aktif, tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu aktifkan, jangan lupa auto subscribe dan juga auto redeem-nya. Jadi auto subscribe yang artinya otomatis mengambil dana di RDI kalau ada uang yang menganggur. Auto redeem artinya akan otomatis meredeemkan atau menjualkan reksadananya ketika Bapak Ibu memiliki tagihan saham. Diklik term and condition-nya dan activate. Kalau Bapak Ibu, nah kalau ini tulisannya sudah diaktifasi. Kalau ini sudah aktif. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin adalah tipikal trader yang sangat cepat ya dalam satu hari ini beli jual gitu ya. Kalau dari kami sih dari Sekuritas kami akan senang sekali. Kenapa? Karena fee-nya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu yang tipikalnya daily trader gitu ya dan mungkin nggak nyaman dengan fitur auto sweep, nanti Bapak Ibu bisa deactivate. Tapi caranya perlu telepon ke customer care kami di 021 57 900 900 begitu.